Halo Infiners, perkenalkan nama saya Rio, saya dari Sistem Informasi semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan dan mengajarkan teman-teman penggunaan OBS dan penginstalan OBS. Apa sih OBS Studio itu? OBS Studio adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk melakukan live streaming di berbagai platform seperti YouTube, Twitch, dan Facebook, dan lainnya. Selain live streaming, kita juga dapat melakukan recording video untuk membuat suatu konten kreatif kita. Demikianlah penjelasan singkat dari OBS Studio dari saya. Kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana penginstalan OBS Studio versi Windows. Oke, pertama kita membuka Google, lalu kita ketik OBS Studio. Nih, kita klik di bagian download. Nih, sebelum kita menginstal nih OBS Studio, kita harus mengetahui nih support gak laptop kita atau komputer kita sesuai Windows yang tertera nih 10 dan Windows 11. Cara kita mengetahuinya, kita ketik Windows plus R, lalu bakal muncul seperti ini. Kita ketik WinVer. Oke, lalu oke. Nah, nih kalau muncul seperti ini, dia Windows berapakah di laptop teman-teman sekalian. Nah, kebetulan saya di Windows 11, dapat saya install sesuai dengan yang dibutuhkan nih OBS Studio. Kita klik di download installer, lalu kita tunggu sampai penginstalan selesai. Kebetulan saya sudah menginstal OBS Studio, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Nah, jikalau sudah selesai penginstalan OBS Studio, teman-teman dapat membuka filenya, lalu tekan saja next sampai ke halaman lokasi penginstalan. Lalu teman-teman bisa menekan tombol browser ataupun tidak jikalau ingin meletakkan file OBS Studio di directory mana yang ingin teman-teman letakkan. Setelah itu tekan install dan tunggu sampai selesai, lalu tekan saja finish dan tunggu sampai OBS Studio terbuka sendiri. Jika muncul auto konfigurasi, teman-teman bisa tekan cancel karena kita akan menyeting sendiri nanti supaya lebih optimal. Nah, jika sudah terbuka OBS Studio-nya, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang OBS Studio di bagian controls. Yang paling pentingnya yaitu pertama start streaming, itu untuk melakukan live streaming pada YouTube, Facebook, Twitch, dan lainnya. Baru di start recording, itu untuk melakukan rekaman video. Jika teman-teman tahu membuat sebuah konten kreatif, teman-teman bisa melakukan start recording. Terus di studio mode dapat seperti ini. Ada dua slide. Yang pertama di sini untuk review yang kita bisa ngedit. Di sini adalah output yang kita lakukan rekaman atau enggak di live streaming. Di bagian setting, teman-teman bisa melakukan setting. Di general ini tetap saja, tidak perlu diubah ataupun diganti. Di streaming nih, teman-teman bisa mengubah di bagian mana ingin teman-teman melakukan live streaming, apakah di YouTube, Twitch, Facebook, Restream IO, Twitter, Web. Nih, diklik saja contoh YouTube. Nih, teman-teman bisa konekkannya melalui StreamK video di akun YouTube teman-teman. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengambil nih dari mana StreamK di YouTube. Oke, terus kedua output, teman-teman bisa mengubah nih di video bitrate-nya supaya lebih bagus di video konten teman-teman nanti. Contohnya ini kan 2500, bisa teman-teman mengubah 5000 sesuai dengan kecepatan jaringan teman-teman nih berapa. Jika misalnya 10 Mbps, teman-teman bisa menggunakan 80% dari
10 Mbps. Contoh 10 Mbps sama dengan 10.000 Mbps. Jadi dapat teman-teman menggunakan 8.000 kbps sesuai dengan kecepatan jaringan teman-teman. Cara mengecek kecepatan jaringan, kita bisa membuka Google lalu ketik speed test. Lalu klik di sini. Oke. Lalu klik go. Nah, teman-teman bisa tunggu saja. Untuk bagian streaming, kita melihat di bagian upload Mbps. Supaya kita tahu nih berapa kecepatan sih untuk jaringan di live streaming kita. Apakah besar atau tidak. Kita tunggu. Nih, 35 Mbps. Nah, saya bisa menggunakan sebanyak kemungkinan 30.000 kbps untuk video bitrate-nya supaya lebih bagus dan tidak patah-patah. Lalu di audio bitrate tetap saja 160 karena itu lebih bagus, dan ini dibuat menjadi P5 atau slow atau good quality. Nah, di audio kemungkinan nanti saya akan menjelaskan audio ini di desktop audio 2 di konten selanjutnya tentang audio mixer. Nih, nanti banyak nih saya akan jelaskan tentang audio mixer, filter-filternya apa saja. Lalu di video teman-teman bisa ini diubah. Yang base Canva itu untuk yang awal, yang bisa kita edit nih, kita mau buat logo atau apa. Lalu di ini output bisa teman-teman ubah juga sesuai dengan di base Canva supaya sesuai ukurannya nanti di record teman-teman atau enggak di live streaming teman-teman. Nih, terus di command FPS value-nya 30. Lalu hotkey-nya tidak perlu diapa-apain, terus accessibility-nya tidak usah, lalu di advance juga tidak usah. Nah, sekian dari penjelasan OBS Studio saya. See you di next part selanjutnya. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman penggunaan scene dan shot. Jangan lupa disaksikan terus konten-konten selanjutnya. See you di next part selanjutnya. Bye-bye.